Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biiznillahi azza wa jalla. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Siti dari Merauke, Papua. Ya, silakan Ibu Vivi pertanyaannya. Iya, pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena akhirnya bisa masuk ya, kan bisa untuk punya kesempatan bertanya. Silakan. Jadi yang pertama saya ingin tanyakan adalah saya ini PNS, tapi setelah saya mengikuti kajian beberapa dari internet itu, biasanya saya lewat internet, saya dapatkan bahwa perempuan itu tidak punya kewajiban mencari nafkah. Kebetulan saya memang sendiri, saya memang punya keinginan untuk tidak bekerja, tapi saya berada di lingkungan yang saya rasanya itu tidak mendukung keadaan saya. Tempat kerjanya pun untuk saya itu tidak mendukung, sekaligus dengan sistem yang ada pun tidak mendukung secara lingkungan ataupun secara sistem. Yang seperti mungkin umumnya diketahui lah, ada hal-hal yang diharuskan melaporkan yang tidak harusnya dilaporkan dan seterusnya. Apakah bentuk saya tidak, karena saya dalam posisi sendiri, apakah saya tetap bekerja ataupun punya keinginan untuk berhenti, itu adalah bentuk saya tidak bersyukur terhadap apa yang Allah rezekikan saya lewat pekerjaan saya gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan kemudahan itu tidak Allah berikan kepada manusia atau generasi sebelum kita. Yaitu kemudahan berbentuk alat komunikasi sehingga hampir tidak ada jarak. Hampir tidak ada batas jarak antara satu manusia dengan manusia lainnya. Kami yang berada hampir di bahagian paling akhir, di bagian baratnya Indonesia yang sangat luas ini, bisa disimak dan bisa menyimak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang berada di bahagian yang paling timur daripada Indonesia. Dan mungkin kalau harus kita tempuh jarak pakai pesawat membutuhkan waktu 4-5 jam perjalanan. Namun dalam hitungan detik kita berbicara di sini, bisa didengar di sana, dan yang berbicara di sana bisa didengar di sini, bahkan bisa dilihat gambar sedang apa kami di sini, dan begitu juga seterusnya. Ini kemudahan yang Allah berikan, ya. Dan hendaklah digunakan kemudahan yang Allah berikan itu untuk ketakwaan kepada Allah. Allah tidak pernah memberikan nikmatnya untuk perbuatan maksiat, walau manusia menggunakannya untuk perbuatan maksiat. Dan seperti yang Ibu katakan tadi, bersyukur bisa telepon. Kami juga bersyukur acara-acara kami bisa dinikmati oleh saudara-saudari kita yang ada di timur Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa saudara-saudari kita di timur Indonesia itu ya, sangat kesulitan daripada dai-dai yang bisa sampai ke sana langsung mengajarkan kepada mereka. Namun sekarang ini hampir tidak ada lagi keluhan. Ya, karena walaupun berada di tempat yang jauh, tetap bisa mendengarkan, tetap bisa menyimak, tetap bisa menimba ilmu, tetap bisa mencatat, tetap bisa menghafal. Ya, tergantung siapa yang rajin dan siapa yang malas sekarang. Semuanya telah Allah mudahkan. Tinggal hanya buka, klik, tekan ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita sudah bisa menimba ilmu. Walillahil hamd. Semoga bermanfaat ya kemudahan teknologi yang Allah mudahkan pada zaman kita sekarang. Kemudian pertanyaan Ibu bahwa wanita memang tidak ada kewajiban sedikit pun untuk menafkahi keluarganya, dan itu adalah sebuah kebenaran. Allah tabaraka wa taala tidak pernah memberikan di pundak wanita kewajiban menafkahi, termasuk dirinya sendiri. Diri wanita itu selalu diberikan kewajiban menafkahinya di pundak kaum laki-laki. Sedari kecil diberikan kewajiban kepada ayahnya. Setelah bersuami, dipindahkan tugas kewajiban menafkahi wanita itu kepada suaminya. Ketika dia dicerai oleh
suaminya, naudzubillah, dipindahkan kembali kewajiban menafkahinya ke pundak ayahnya. Ketika ayahnya tiada, dipindahkan ke pundak anaknya. Anaknya masih kecil-kecil, dipindahkan ke pundak abang-abangnya, laki-laki, atau adiknya yang laki-laki, saudaranya yang laki-laki. Seperti itu. Seperti itulah wanita. Ya, kamilah kaum laki-laki yang telah Allah letakkan di pundak kami kewajiban untuk menafkahi kaum wanita. Sehingga tidak ada kewajiban menafkahi, apalagi keluarga. Apalagi menafkahi keluarga. Dan seorang laki-laki yang hidup dengan agama, maka dia harus sadar akan kewajiban yang Allah letakkan di pundaknya. Kalau dia tidak lakukan, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Oleh karena itu, di saat kaum laki-laki sekarang banyak yang tidak mengerti agama dan tidak belajar agama, jauh dari agama, alangkah banyaknya mereka yang memaksa istrinya untuk bekerja, untuk kebutuhan keluarga. Padahal dia yang harus bertungkus lumus untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. Ya. Dan keadaan ini telah berlangsung lama di tubuh umat Islam, terutama di kita, umat Islam Indonesia. Ya, dan itu juga ada di seluruh belahan dunia terjadi. Ya, illa man rahimahumullah, kecuali hanya orang-orang segelintir orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama dengan baik dan benar. Sekarang ini hampir rata-rata di seluruh dunia, ya, bahwa istri juga disuruh bekerja untuk kehidupan di rumah, keluarga di rumah, anak-anak di rumah, dan kebutuhan mereka. Dan itu adalah bahagian daripada penzoliman kepada wanita. Ya, wallahu ta'ala. Adapun kasus yang ibu katakan dan ibu tanyakan, ya, maka tetap kita tidak bisa keluar dari konteks syariat. Tugas kita adalah menyampaikan syariat apa adanya, ya, bahwa kalau kondisi tempat bekerja tidak layak untuk bekerja seorang wanita karena di komunitas yang tidak mendukung, maka harus keluar dari tempat itu dan pindah ke penghasilan lain yang sesuai dengan fitrah seorang wanita, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan mandiri seperti berdagang, membuat sesuatu untuk dijual, pakaian, menjahit, makanan misalnya, lalu dijual, tidak terikat kepada sebuah perusahaan yang kemudian di sana percampur adukan antara laki-laki dan wanita benar-benar tidak ada batasan. Kemudian wanita harus bersafar dengan kaum laki-laki atau masuk hutan bersama kaum laki-laki. Yang seperti ini tidak pantas untuk seorang wanita. Dan banyak petaka terjadi, rumah tangga hancur berantakan, antara istri dan suami pertengkaran yang tidak pernah putus dan selalu berkepanjangan. Itu disebabkan hal yang seperti ini. Dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun mengatakan tidak bisa putus dari pekerjaan, itu wallahu a'lam rasanya tidak benar. Ya, tinggal tekad harus kita bulatkan untuk meninggalkan yang sesuatu yang kita tahu tidak sesuai dengan syariat. Ya, namun kalau kemudian kita katakan saya tetap bekerja namun hati kecil saya ingin berhenti, tidak bisa. Tidak bisa hanya di hati. Agama itu tidak bisa hanya keinginan hati dan kemudian anggota tubuh tidak mengamalkannya. Wallahu ta'ala. Kami doakan dari sini, dan semoga pemirsa Hasil TV yang mendengarkan juga mendoakan kepada ibu yang tadi bertanya dari Papua, barakallahu fiik wa fi ahliki wa dzurriyyatik, ya, agar kemudian dimudahkan Allah untuk menapaki jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Nah.